Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kitab Al-Janaiz, kitab seputar jenazah. Dan pada malam hari ini setelah pekan lalu kita membaca hadits pertama terkait dengan mengkafani mayat, maka sekarang masih lanjut pembahasan-pembahasan yang penting untuk ditahu dalam pembahasan mengkafani jenazah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar di hadits 531, wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma tuwfi Abdullah ibn Ubay ja'a ibnuhu ila Rasulillah faqala a'tini qamisat ukafinuhu fihi fa'atahu, muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini masalah mengkafani jenazah dengan komis, dengan pakaian. Kata beliau dari Abdullah bin Umar, tatkala wafat Abdullah bin Ubay, datang anaknya kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, berikan kepada saya komismu, gamismu. Saya kafani ayahku padanya. Maka Rasulullah memberikannya. Apa faedah dari hadits ini? Ya, bolehnya mengkafani jenazah dengan komis, dengan pakaian. Kita pakaikan sarung, kemudian pakaikan jubah, ya, gamisnya boleh. Tidak makruh. Tidak makruh. Cuman berarti kalau gamis berarti terhitung satu kain kafan. Sarung terhitung satu kain kafan. Setelah itu tinggal satu kain kafan. Jadi itu gamis terhitung sebagai kain kafan. Jadi kalau kita membahas sebelumnya kain kafan itu laki-laki atau perempuan 3, maka kalau kita pakaikan sarung kemudian gamisnya itu sudah terhitung 2. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau berkata takfinu fil qamis wal mi'zar wal lifafah ghairu makruh. Mengkafani mayat dengan gamis, sarung, kemudian kain kafan lagi setelahnya, itu tidak makruh. Boleh hal tersebut. Walaupun kalau kita tanya mana yang utama, maka yang Rasulullah dikafani dengannya. Yaitu para sahabat mengkafani Rasulullah dengan 3 lapis kain kafan tanpa gamis, tanpa imamah. Itu kalau kita bertanya yang lebih utama. Tapi kalau kita ditanya, boleh nggak dikafani dengan gamisnya? Boleh nggak dikafani dengan sarungnya? Jawabannya, boleh. Tidak makruh. Karena Rasulullah ada orang yang datang meminta jubahnya, meminta gamisnya untuk dikafani mayat dari mereka, Rasulullah berikan. Perbuatan Rasulullah ini menunjukkan boleh mengkafani mayat dengan gamis. Ya. Walaupun yang utama dengan kain kafan yang telah lewat kita jelaskan. Kemudian hadis berikutnya lagi. Kata beliau wa Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala
ilbasu min thiyabikumul bayam fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahul khamsa illan Nasa'i wa sahahu Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata beliau dari Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah dari pakaian kalian itu yang berwarna putih. Dari hadits ini, sebelum kita bahas selanjutnya, karena setelahnya baru nanti pembahasan jenazah. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah pakaian terbaik untuk kalian. Anjuran untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Anjuran untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Di kehidupan kita di dunia ini, sunnah kita pakai pakaian yang berwarna putih. Karena Nabi anjurkan. Dan Nabi katakan itu adalah pakaian terbaik yang kalian miliki. Yang kalian miliki. Wa kaffinu fiha mautakum. Ini yang kita mau bahas. Dan kafani orang yang meninggal di antara kalian dengan kain putih. Hadits ini dipakai oleh para ulama rahimahumullah, bahkan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, kesepakatan sunnahnya kain kafan itu warna putih. Tapi kalau ada orang mengkafani mayatnya dengan selain warna putih, boleh. Tapi sunnahnya dengan warna putih. Apa dalilnya? Ini hadits yang di hadapan kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadits ini dalilun listihbabit takfini fil abyad wa huwa mujma'un alaih. Hadits ini merupakan dalil akan disunahkan mengkafani mayat dengan kain yang berwarna putih, dan ini disepakati atasnya. Jadi kalau kita mengkafani mayat, sunnah pakai kain kafan yang berwarna putih. Berdasarkan hadits ini. Kemudian hadits berikutnya lagi, ini fikihnya pendek-pendek saja. Kata beliau, wa an Jabir bin Abdullah, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akahu falyuhassin kafanah. Masya Allah, rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia memperbagus kafannya. Sunnah kain kafan itu yang bagus. Ingat, yang bagus, bukan yang mahal. Yang bagus. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fil haditsil amr bi ihsanil kafan. Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memperbagus kain kafan. Qalal ulama, tapi berkata para ulama, walaisal muradu bi ihsanihi as-sarf fihi wal mughala wa nafasatih. Tapi ingat, kata para ulama, kata beliau, bukan yang diinginkan memperbagus kain kafan adalah berlebihan, yang mahal, yang berharga. Bukan. Jadi bukan itu yang diinginkan dalam hadits riwayat Imam Muslim ini. Apa yang diinginkan? Wa innamal muradu, sungguh tiada lain yang diinginkan adalah nadhafatuh, bersih. Wa naqa'uh, putih. Tidak ada noda. Wa satruhu, menutup aurat. Menutup aurat. Wa tawassutuhu, dan pertengahan. Tidak mahal, bukan juga yang murahan. Itu sunnahnya anjuran kain kafan. Ada hadits sebenarnya tapi dhaif secara marfu. Dhaif kalau itu dari ucapan Nabi. Yang benarnya dia dari ucapan sahabat. Yaitu la tughalu fil kafan fa innahu yaslubu sari'an. Jangan bermahal-mahal dalam kain kafan, karena itu akan hancur dengan cepat.
Karena mayat di bawah itu cepat bengkaknya. Yang di dalam tanah. Dan cepat hancurnya. Cepat busuknya. Jadi jangan bermahal-mahal dalam kain kafan. Tapi berperbagusi kain kafannya. Ya, ada sebagian orang kan kadang dia bilang kafani di kain ihramnya. Ya tidak ada masalah seperti yang kita katakan sebelumnya. Cuman kan bagus itu kain kafan yang putih bersih. Yang putih bersih. Kain kafan ihram tentunya warnanya ya kadang sudah berubah dengan dicuci setelah berumroh. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Walaupun hal tersebut boleh. Walaupun hal tersebut boleh. Tapi diperhatikan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi. Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah dia memperbagus kain kafannya. Kain kafan yang putih, bersih, menutup aurat, dia pertengahan, tidak mahal, tidak juga murahan. Itu yang disebutkan. Iya. Kemudian kata beliau berikutnya lagi. Wa anhu, dan darinya juga, dari Jabir. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulain min qatla Uhud fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'ani fayaqaddimuhu fil lahad wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Masya Allah. Ini faedah ringan sekali insyaallah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmahullah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua orang dari perang Uhud dalam satu kain kafan. Dalam satu pakaian. Iya. Jadi dikafani dengan satu kain kafan. Khusus orang yang meninggal di perang Uhud itu tidak dibuka pakaiannya. Sebagaimana sebentar tidak dimandikan dan tidak disolati. Langsung dikafani dengan pakaiannya yang ada. Yang dia pakai. Tidak dimandikan, tidak disolati. Langsung saja dibungkus. Dan di sini ada faedah lain. Boleh membungkus lebih dari satu mayat dalam satu kain kafan. Jika memang tidak ada kain. Jika tidak ada kain. Karena waktu di perang Uhud, tidak ada kain. Dan banyak sahabat yang meninggal di perang Uhud. Iya. Sehingga Nabi SAW menyatukan sahabat dua orang dalam satu kain. Dua orang dalam satu lahat. Dalam satu lahat. Dan Nabi bertanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya? Keutamaan orang yang paling banyak hafal Quran. Maka dia yang dikedepankan di lahat. Dia duluan. Kemudian yang satu. Kemudian yang satu. Dan tidak dimandikan, tidak disolati atas mereka. Ini keutamaan khusus bagi orang yang meninggal di medan perang. Tidak dibuka pakaiannya, tidak dimandikan, tidak disolati. Langsung dikafani dan dikubur. Karena mereka akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan darah mereka mengalir. Seperti saat meninggal di perang. Seperti saat meninggal di perang. Ini khusus terkait dengan orang yang meninggal dalam medan perang. Adapun mati syahid selain medan perang, itu disolati, dikafani, dimandikan. Misalnya orang tertimbun longsor, syahid. Disolati, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Iya. Orang yang meninggal karena mabuk kendaraan, mati syahid. Tapi dia dimandikan, dikafani, disolati, bedanya itu. Orang meninggal tenggelam di laut, mati syahid, tapi disolati, dimandikan, dikafani, beda. Dengan orang yang mati syahid di medan perang, ini memiliki
hukum khusus. Memiliki hukum khusus. Ini yang disebutkan sisa hadits terkait dengan kain kafan ini. Setelah itu, ya, masalah hadits berikutnya lagi tadi yang kami sebutkan, ya, terkait dengan tidak boleh bermahal-mahal dalam kain kafan. Kata beliau di 535, An Ali radhiyallahu taala anhu qala, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tughlu fil kafan fa innahu yuslabu sari'an. Rawahu Abu Daud. Kata beliau dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan bermahal-mahal dalam kafan karena itu akan hancur cepat. Riwayat Imam Abu Daud, tapi dia adalah hadits yang dhaif. Karena di dalam sanad dia dari jalur Ammar ibn Hashim, ya, Abu Malik, dari Ismail ibn Abi Khalid, dari Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib. Tapi Ammar ibn Hashim, ya, dia adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif itu cacat pertama. Cacat kedua, Asy-Sya'bi itu tidak mendengar dari Ali, tapi dia mengatakan qala Ali. Berarti hadis terdapat keterputusan sanadnya. Berarti ada dua sebab, ada dua cacatnya. Satu, Ammar ibn Hashim, dia adalah rawi yang dhaif. Dua, ada keterputusan sanadnya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif, adalah hadis yang dhaif. Iya. Maka kita tidak pakai hadis ini akan menunjukkan haramnya bermahal-mahal dalam kain kafan. Cuman kita berdalil dengan haramnya kita mubadzir. Haramnya kita berlebihan, membuang-buang harta pada hal yang tidak dibutuhkan. Ini tentunya kita berdalil dengan hadits itu. Berdalil dengan ayat-ayat yang melarang kita untuk mubadzir. Itu yang kita pakai. Adapun hadits ini dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sekali lagi masuk di hadits-hadits yang melarang kita untuk membuang-buang harta. Misalnya ada hadits di sana riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengharamkan kepada kita beberapa hal. Di antara yang disebutkan adalah idha'atul mal, membuang-buang harta. Itu membuang-buang harta. Kalau kita bermahal-mahal dalam kain kafan yang disebutkan. Kemudian setelah itu, ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, masih kembali lagi ke hadits memandikan, ya, agar tidak berurut sedikit beliau di sini. Iya. Kata beliau, wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli faghasaltuki. Al-hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahih bin Hibban. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, dan dia hadits yang sahih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, beliau berkata, kalau engkau mati sebelumku, saya akan memandikanmu. Faedah hadits sederhana sekali, yaitu suami istri boleh memandikan pasangannya yang meninggal duluan di antara mereka. Suami boleh mandikan istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri boleh memandikan suaminya. Boleh. Karena Nabi bilang ke Aisyah, kalau engkau meninggal sebelum saya akan memandikanmu. Belum potong sesuai dengan faedah yang belum mau kasih tahu kita. Ya.
Dan hadits itu ada lanjutan setelahnya lagi, tapi itu sudah faedah lain. Yaitu Aisyah berkata, kamu harap saya meninggal bisa bersama istrimu yang lain. Itu menunjukkan nanti antum jangan bilang begitu sama istrinya antum. Karena istri Nabi saja marah dengan hal tersebut. Karena perempuan itu sesuatu yang belum tentu terjadi, dia sudah marah-marah sama kita. Sudah marah-marah dia. Iya. Ada orang meninggal istrinya, menikah lagi suaminya. Dia marahnya sama kita, sama laki-laki. Nanti kalau saya meninggal kita juga begitu. Kalau kita jawab iya, marah. Kita jawab tidak, kita akan dibilang berbohong. Itu masalah perempuan. Itu masalah perempuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya jangan dibuka itu masalah. Atau kalau kita berani bilang saja, kamu saja hidup, saya mau menikah. Apalagi saya meninggal. Apalagi kamu meninggal. Kalau mau cari masalah. Kenapa saya kasih tahu itu faedah? Istri Nabi saja belum mengatakan yang demikian. Apalagi istri kita. Apalagi istri kita yang bukan Nabi. Cuma faedah kita di sini adalah, makanya penulis potong saja faedahnya. Ini hanya terkait dengan memandikan mahram. Memandikan mahram. Boleh bagi kita memandikan mahramnya kita. Sebagaimana mahramnya kita boleh memandikan kita. Boleh seorang anak memandikan ayahnya. Boleh. Ibunya. Boleh. Dan boleh sebaliknya. Boleh suami memandikan istrinya. Boleh istri memandikan suaminya. Dibolehkan hal tersebut. Kemudian kata beliau, Asma binti Umais. Qalat anna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha awsat an yughsilaha ali radhiyallahu ta'ala an rawahu Daruqutni, Masya Allah. Ini mendukung hadits tadi. Kata beliau, dari Asma bintu Umais, dia berkata, Fatimah berwasiat bahwa Ali yang memandikannya, suaminya. Suaminya. Ini riwayat Imam Daruqutni, tapi dia adalah sanadnya dhaif. Dalam sanadnya ada Abdullah bin Nafi al-Madani. Dia adalah syadidud dha'af. Juga di dalamnya ada Aun ibn Muhammad al-Hashimi. Ya, dan ibunya adalah Ummu Ja'far. Keduanya majhul. Cuman jadi hadits ini dhaif, tapi sudah didukung dengan hadits yang sebelumnya tadi yang sahih. Yang sahih. Bahwa boleh seorang suami memandikan istrinya. Boleh seorang suami memandikan istrinya. Ini yang terkandung ya dalam faedah hadits ini. Tapi Ibnu Qudamah dan selainnya mengingatkan istri yang ditinggal mati, bukan ditinggal cerai. Adapun ditinggal cerai, enggak. Ada misalnya orang bercerai, qadarullah, setelah itu meninggal. Ini enggak boleh lagi. Karena bukan lagi mahram. Orang kalau bercerai suami istri, dan itu terjadi dengan talak 3, talak bain, maka kan bukan mahram lagi. Bukan mahram lagi. Maka tidak boleh. Nanti mereka saling memandikan. Jadi ini adalah suami istri yang tinggal mati. Bukan tinggal cerai. Jangan sampai nanti kita salah paham terkait dengan hal tersebut. Jadi ini harus diperhatikan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kecuali talak 1 dan talak 2 dan masih berada dalam masa iddah, boleh. Karena selama dalam masa iddah, talak 1, talak 2 kan talak rujuk. Talak yang boleh orang rujuk. Ya cukup dengan berhubungan badan rujuk. Tapi anggaplah misalnya dia talak istrinya, belum rujuk, tapi masih dalam masa iddah, belum 3 kali haid, maka itu masih mahram. Masih mahram. Boleh dia memandikan istrinya kalau itu istrinya meninggal duluan, atau istrinya tadi memandikan suaminya kalau suaminya meninggal duluan. Ini kalau masih talak 1, talak 2 dan di posisi masih dalam iddah. Masih dalam iddah. Ini
terkait dengan ini yang disinggung kembali, masalah memandikan mayat. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam masalah mensolati. Kalau ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah, masalah mensolati mayat. Nanti kita akan mulai dengan misalnya orang yang terbunuh apakah disolati atau tidak ketika dikisos, itu kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah, supaya kita satukan. Banyak masalah nanti. Solat jenazah ini lebih panjang daripada memandikan sama mengkafani. Memandikan sama mengkafani lebih panjang karena lebih banyak pembahasan yang dibahas. Lebih banyak pembahasan yang dibahas, mulai dari siapa saja yang disolati, kemudian cara mensolatinya, apa yang dibaca, berapa kali takbirnya. Ini banyak masalah yang kita akan bahas. Kalau ada pertanyaan seputar memandikan dan mengkafani, karena sekarang pembahasannya sudah selesai, boleh kita bertanya. Fadhol. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika ada seorang lelaki meninggal dengan rambut yang panjang dan bertato? Apakah harus dipotong rambutnya sebelum dikubur? Tidak harus. Sudah kita sampaikan sebenarnya sebelumnya, cuman masalah mencabut bulu ketiak, mencukur bulu sekitar kemaluan, mencukur kumis. Kita sudah katakan bahwa itu tidak disunahkan lagi karena dia sudah tidak kena lagi hukum taklif. Hukum disunahkan mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kuku. Itu untuk orang yang hidup. Untuk orang yang hidup. Tidak berlaku lagi untuk orang yang meninggal. Nah, sama juga dengan ini. Orang yang meninggal dalam keadaan rambutnya panjang, maka tidak perlu dipotong. Tidak perlu dipotong. Kemudian demikian pula bertato. Orang yang bertato di masa hidup saja, kalau dia bertobat, menyesali, kan tato kan hukumnya berdosa. Nabi larang kita bertato, laki-laki ataupun perempuan. Nabi melarang, bahkan dilaknat yang mentatokan dan yang minta untuk ditatokan. Jadi yang dilaknat adalah yang bertato dan yang mentatokannya. Itu dilaknat. Itu dilaknat. Tapi kalau ada orang bertato di masa lalunya, belum kenal hidayah dari Allah, kemudian sekarang masih ada, itu tidak berbahaya baginya. Tidak berbahaya baginya. Cukup dia bertobat saja. Adapun masalah tatonya dimaafkan. Nah, sama dengan ini, ada orang meninggal dalam keadaan dia ada tatonya, apakah dihapus atau tidak? Tidak perlu dihapus. Karena kalau itu saat hidup menyakiti orang yang hidup, kalau dihilangkan tatonya sehingga dia tidak dianjurkan untuk menghilangkan tato, maka demikian pula saat dia meninggal. Nanti dia tersakiti apa yang orang hidup sakit dengannya. Apa yang orang hidup sakit dengannya. Jadi biarkan saja, dikuburkan, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Wallahu alam. Masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan Pak. Kalau mengangkat jenazah, kalau dalam artian dia angkat dengan menyentuhnya, ini mahramnya. Ini mahramnya yang mengangkatnya. Tapi kalau dia angkat maksudnya dengan keranda, itu tidak menyentuh langsung, itu boleh yang bukan mahram. Makanya para ulama mengatakan,
Yang mengangkat dari tempat dari rumah ke mandikan mahram. Yang mengangkat dari tempat mandi ke dalam rumah untuk dikafani mahram. Kemudian yang menurunkan jenazahnya nanti saat kuburan dikuburkan mahram. Yang menurunkannya, yang siap dibawa, itu semua adalah mahram. Itu kalau beda lawan jenis, Pak. Laki-laki perempuan. Adapun laki-laki tidak harus mahram. Tidak harus mahram. Kenapa kita berbicara laki-laki saat kuburan, menguburkan? Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala ada yang memakruhkan bahkan tidak membolehkan perempuan itu yang menguburkan mayat. Yang menguburkan mayat. Iya. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka nanti kalau ini perempuan, maka yang dibawa demikian pula mengangkatnya dari atas yang menurunkan itu mahram. Itu mahramnya. Suaminya atau bapaknya atau omnya atau saudaranya. Itu. Kalau tidak ada, baru kita berbicara darurat. Kita berbicara setelah itu adalah masalah darurat. Seperti itu. Masih ada? Alhamdulillah sekarang masalah sedikit. Kalau kurang pertanyaan, berarti itu ikhwah sudah aman kita, alhamdulillah. Sudah pada berilmu. Kan begitu dulu. Para sahabat Nabi SAW tidak sering juga bertanya karena mereka sering Nabi ajarkan ilmu. Yang sering datang bertanya itu orang-orang yang dari pedalaman, yang masih kurang berilmu. Datang bertanya kepada Nabi SAW. Sering. Atau perempuan yang tidak sering bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat di majelis, orang sudah pada mengerti, kita jelaskan, dan kurang pertanyaan, itu sudah Masya Allah. Itu sudah alhamdulillah. Dan memang kita di Makassar ini Masya Allah. Majelis ilmu banyak. Tinggal kita saja yang malas. Iya. Tinggal kita saja yang malas. Jadi itu suatu kesyukuran menyebarnya ilmu di tengah kita. Alhamdulillah di Makassar ini. Artinya saya baru-baru dapat faedah beberapa hari yang lalu. Ternyata selama ada yang belajar belum kiamat. Makanya waktu Syekh Ibnu Utsaimin beliau berdaurah di Makkah, beliau katakan selama ada orang belajar di Makkah ini belum kiamat. Selama kita masih ada yang belajar itu belum kiamat. Artinya kita masih sempat beramal. Tapi kalau sudah tidak ada lagi orang belajar, berarti sudah kurang orang bilang mengingat Allah. Sudah kurang orang yang mengatakan la ilaha illallah, bahkan mengatakan Allah. Itu nanti di akhir zaman. Sampai sudah diangkat ilmu dan tidak ada lagi orang yang bilang Allah, Allah, maka kiamat. Jadi selama kita begini kita bahagia. Kita sebagai pengajar lihat orang datang belajar bahagia. Alhamdulillah kita masih bisa beramal. Mungkin kita meninggal masih ada anak-anak cucunya antum yang antum wasiatkan ilmu kemudian masih beramal. Masih beramal. Artinya ilmu yang bermanfaat itu masih banyak panjang perjalanannya. Karena kalau kita semua ini meninggal, kemudian tidak ilmunya tidak kita wariskan, putus lagi yang kita. Putus lagi kita. Maka alhamdulillah di Makassar ini, alhamdulillah kita majelis ilmu Masya Allah. Banyak sekali, tinggal kita yang pilih mana yang kita mau tahu dan penting. Jangan sembarang hadir kajian, tapi pilihlah. Saya kayaknya lagi butuh ini. Misalnya antum belum perlu masalah mandikan jenazah. Terus ada di masjid lain pelajaran yang antum butuh. Ke sana. Jangan sembarang ikut. Pokoknya pilih yang penting dulu untuk kita tahu.
Walaupun jauh, tidak ada masalah. Kita kan masih dalam kota Makassar. Sejauh-jauhnya kita belumlah dulu seperti sahabat. Ada dulu sahabat yang berjalan dari Madinah, pergi 2 bulan di perjalanan, hanya mau dengarkan ilmu 1 hadis. Kita sekarang alhamdulillah majelis ilmu berdekatan. Jadi pilihlah yang antum butuh. Jangan sampai antum sudah lama kenal dakwah, itu terus yang didengar. Itu terus yang diulang. Enggak. Cari, oh ini ada pengumuman. Di masjid ini ada pelajaran yang ini. Oh itu saya belum pernah dengar. Ke sana. Jangan hanya sekedar datang ikut jadi tim sorak. Perame saja. Bukan. Harus ditahu apa yang penting. Itulah penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu dia akan memulai dengan yang paling dia butuhkan, kemudian setelahnya. Itu penuntut ilmu. Itulah cara belajar yang tepat. Karena kalau itu penting, kita belajar pasti kita amalkan. Kan tujuan kita belajar apa? Untuk mengamalkan. Nah kalau kita belajar yang penting kita tahu, kita akan amalkan. Tapi kalau kita sembarang duduk, kita hanya dengar, setelah itu pulang tidak amalkan. Tidak amalkan. Jadi sekali lagi ikhwan, demikian pula akhwat, bahwa kita belajar, lihatlah apa yang kita butuh. Di majelis ilmu itu kita harus cari apa yang belum saya tahu. Apa yang saya mau amalkan dan belum saya tahu. Pergi ke situ. Kalau di majelis itu ternyata tidak disinggung, bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kalian tidak tahu. Juga Nabi SAW bersabda, innama syifa'ul ai as-su'al. Obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Jadi kalau tidak tahu, tanya. Ada pembahasan yang mau kita tahu, tapi kita sudah hadir majelis itu. Ternyata tidak disinggung, luput. Tanya. Supaya sakit kita sembuh. Ada namanya penyakit yang sangat mematikan, yaitu kebodohan. Kebodohan itu penyakit yang sangat mematikan. Dia tidak bisa diobati oleh dokter, dia hanya bisa diobati oleh Al-Quran dan hadits. Dengan sebab dan perantara para ulama rahimahumullah ta'ala. Alhamdulillah, itu sebagai penutup supaya kita semangat. Karena kita di Makassar sekali lagi banyak majelis. Jadi kita jangan sembarang pilih majelis sesuai dengan suka hati kita. Sana rame enak sana. Sana ini enggak. Pokoknya cari yang kita butuh. Sekali lagi carilah majelis yang kita butuh. Umur pendek. Sementara yang kita mau amalkan banyak. Karena kita butuh banyak pahala. Butuh banyak pahala. Itu wallahu alam kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena kita tidak lanjut lagi. Karena sudah selesai pembahasan yang kita mau lengkapi di pekan lalu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.